Kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan, tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks. Berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok bahwa tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansus, mau fashion show di persidangan, padahal gua jauh lebih ganteng kan. Hari ini kan dia menghadap sama MA terkait dengan pembekuan. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia, karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua, masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Kira-kira begitu. Bang, nih, apa dong agak hidung nih, agak kiri nih Bang. Bagaimana bisa permintaan maaf marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Jadi Rasman akan menghadapi tiga hal. Satu, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila ada tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada tiga malapetaka yang mereka hadapi. Pak, ada pesan khusus untuk Rasman dan teman-teman. Pesan khusus Pak Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Bang, ini Rasman soal hakim gimana Bang? Kalau soal hakim bukan urusan saya. Udah? Saya ke atas dulu, nanti kita ketemu lagi ya. Kemarin itu antara lain mungkin yang bikin dia panas, begitu ditekan sidang, aku kan pakai jas super mahal. Sambil gua angkat kaki begini. Emang berapa harga jasnya? Nah, langsung dia datang, nggak tahu saya nggak tahu apakah dia mau mencekik atau mau meraba jas gua yang mahal. Tapi saya pakai jurus berlian. Hari ini Saya sangat tenang karena saya tahu kelakuan dia hanya emak-emak. Ya, dia hanya jago di mulut. total cincin berapa Bang yang dipakai? Hari ini Gimana ya? Cukup beli untuk Rasman 1000 mobil kijang.